Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deviana Fibrianti dari B3 Farmasi dengan NIM 2108060062. Jadi di video kali ini tugas statistika dan komputasi tentang uji T, uji ANOVA, uji KI kuadrat, uji kolerasi dan regresi, uji regresi linear ganda, uji regresi logistik model prediksi, dan uji regresi logistik model faktor resiko. Berikut adalah contoh dan langkah-langkahnya. Untuk kasus yang pertama, seorang peneliti ingin mengetahui efektivitas penggunaan pupuk A terhadap produktivitas tanaman padi. Peneliti tersebut melakukan uji pada 10 petak sawah dan hasilnya adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama adalah kita tentukan hipotesis statistiknya, di mana H0 adalah rata-rata produktivitas tanaman padi dengan penggunaan pupuk A sama dengan rata-rata produktivitas nasional yaitu sebesar 5, dan H1-nya adalah rata-rata produktivitas tanaman padi dengan penggunaan pupuk A berbeda dengan rata-rata produktivitas nasional. Kita tentukan nilai alfanya sebesar 5%. Untuk statistik ujinya kita akan gunakan SPSS. Langkah pertama kita input datanya dulu. Setelah datanya kita input pada data view, selanjutnya kita masuk ke variabel view. Nah, variabel 0001 ini kita ubah jadi produktivitas. Datanya ini adalah data scale. Kemudian kita lakukan uji normalitas dulu karena untuk uji T ini syaratnya adalah distribusi datanya itu harus berdistribusi normal. Kita klik analyze, masuk ke deskriptif statistik, kemudian explore. Kita masukkan variabel produktivitas ke dalam dependent list. Kemudian di sini kita klik plots. Kita klik normality plot, continue, oke. Kita lihat outputnya. Kita perhatikan tabel untuk normalitasnya. Dari sini kita lihat bahwa nilai signifikan untuk uji normalitas untuk uji Shapiro-Wilk yaitu 0,245 dan Kolmogorov-Smirnovnya itu 0,133. Kedua uji normalitas ini menunjukkan bahwa p-value-nya itu lebih besar dari alfa 0,05. Artinya, data yang kita punya sudah berdistribusi normal. Selanjutnya, uji T bisa digunakan untuk kasus ini. Analisis selanjutnya kita masuk ke analisis uji T. Kita klik analyze, compare means, one sample t-test. Kita masukkan variabel produktivitas ke test variabel, confidence intervalnya 95%, klik continue, klik OK, dan kita dapat hasil t-test. Untuk SPSS nya adalah ini. Dari penggunaan SPSS kita dapat yang pertama itu tes normality-nya. Ini nilainya lebih dari 0,05, artinya tadi bahwa datanya sudah berdistribusi normal. Selanjutnya ini untuk one sample t-test. Kita perhatikan nilai T dan nilai signifikannya. Nilai T ini akan kita bandingkan dengan nilai T tabel, dan signifikan ini atau nilai p-value ini kita akan bandingkan dengan nilai alfa. Untuk kriteria ujinya adalah tolak H0 jika T hitung mutlak lebih besar dari T tabel atau p-value kurang dari alfa. Berdasarkan hasil SPSS tadi diperoleh nilai T hitungnya itu sebesar 4,583 dan p-value-nya 0,001. Nah, untuk T tabelnya dengan alfa 0,05 dan dB-nya itu sebesar 9, maka diperoleh sebesar 2,82. Jadi nilai T hitung mutlaknya itu lebih besar dari T tabel dan p-value-nya itu kurang dari alfa. Maka H0
mau ditolak. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa rata-rata produktivitas tanaman padi dengan penggunaan pupuk A berbeda dengan rata-rata produktivitas nasional. Data yang diperolehnya adalah ini. Kemudian kita akan menguji dengan alfa 5%, apakah terdapat perbedaan rata-rata nilai ujian matematika dari ketiga kelas tersebut. Yang pertama, kita akan menentukan dulu hipotesisnya. Hipotesis statistik untuk uji normalitas, H0 berasal dari populasi yang berdistribusi normal dan H1-nya tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Kemudian untuk uji homogenitas, H0-nya data homogen atau kedua kelompok memiliki varian yang sama, dan H1-nya adalah data tidak homogen atau kedua kelompok memiliki varian yang tidak sama. Selanjutnya, hipotesis statistik untuk ANOVA. H0-nya adalah rata-rata ujian matematika kelas A, kelas B, dan kelas C adalah sama. Dan H1-nya adalah rata-rata nilai ujian matematika kelas A, kelas B, dan kelas C berbeda. Dengan alfa, kita tentukan 5%. Untuk menguji ini, saya akan gunakan SPSS. Pertama kita copy dulu datanya ke Excel, kemudian yang ini adalah data kelompok A, ini kelas B, dan ini kelas C. Nah, kita tulis di sini angka 1. 1 ini adalah lambang untuk kelas A, 2 untuk kelas B, dan 3 untuk kelas C. Kita gabungkan, jadi untuk masuk ke SPSS itu kita masukkannya dua variabel. Yang pertama itu variabel nilainya, dan satu lagi itu untuk keterangan kelasnya. Nah, ini udah kita gabung, kita copy ke SPSS. Ini datanya. Kita beri keterangan di variabel view. Untuk variabel 1 itu adalah nilai, dan variabel 2-nya adalah kelas. Kita beri label di sini nilai ujian matematika. Kemudian ini adalah kelas. Di desimal kita pakai desimalnya 0 ya. Selanjutnya values, kita beri label di sini 1 untuk kelas A, 2 untuk kelas B, dan 3 untuk kelas C. Klik OK. Yang kelas ini adalah data nominal, nilai adalah scale. Selanjutnya kita klik analyze. Untuk ANOVA ini bisa gunakan menu compare-means atau general linear model. Hasilnya sama, tapi untuk kali ini saya akan gunakan CLM. Selanjutnya kita pilih univariate. Nilai di sini kita masukkan ke dependent variable. Kelas kita masukkan ke fixed factor. Kemudian klik save. Kita akan simpan residual yang standar di size ini untuk uji normalitasnya. Continue. Klik post hoc. Masukkan kelas ke post hoc test. Nah, post hoc test ini artinya kita akan melakukan uji setelah ANOVA. Jadi seandainya ada perbedaan dari rata-rata dari ketiga kelas tadi, nah kita akan menguji kelas mana yang terdapat perbedaan. Untuk mengujinya, di sini kita akan gunakan Duncan. Continue. Kemudian untuk option, pilih descriptive statistics, kemudian homogeneity test. Significant levelnya 0,05. Klik continue. Oke. Di variabel view ini bertambah satu variabel, yaitu standardized residual. Nah, ini akan kita uji untuk normalitasnya, karena pada ANOVA yang harus berasumsi normalnya itu adalah nilai errornya. Jadi kita akan uji normalitas untuk nilai standardized residual ini. Kita klik analyze, descriptive statistics, kemudian explore. Kita masukkan standardized residual ke dependent list, kemudian selanjutnya plot. Kita klik normality plot with test. Continue. Oke. Nah, untuk ANOVA itu kita tahu bahwa asumsinya itu adalah normal dan homogen.
Yang pertama kita akan lihat untuk uji normalitasnya. Dari hasil SPSS, kita dapat nilai signifikan value-nya itu 0,08 untuk Kolmogorov Smirnov dan 0,438 untuk Sapiro-Wheel. Nilai p-value ini lebih besar dari alfa. Untuk kedua uji ini, kita peroleh nilai p-value-nya itu lebih besar dari alfa. Maka kita akan menerima H0, sehingga kita dapat mengambil kesimpulan bahwa data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Selanjutnya untuk uji homogenitasnya, kita lihat nilai Leibniz testnya. Kita dapat nilai signifikan value-nya itu 0,639, yang berarti bahwa p-value ini lebih besar dari nilai alfa sebesar 0,05. Dengan kriteria ujinya tolak H0, jika p-value kurang dari alfa, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa H0 diterima, dan kita dapat mengambil kesimpulan bahwa data homogen atau kedua kelompok memiliki varian yang sama. Selanjutnya, ini adalah tabel ANOVA. Kita perhatikan nilai F dan signifikannya untuk kelas dengan kriteria uji tolak H0 jika F hitung lebih besar dari F tabel atau p-value kurang dari alfa. Dari tabel ANOVA kita dapat bahwa kita peroleh nilai F hitungnya itu sebesar 79,543 dan p-value-nya itu 0,000. Dari hasil ini maka kita tolak H0. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa rata-rata nilai ujian matematika kelas pada masyarakat di desa XYZ. Sampel yang kami gunakan sebanyak 180 sampel. Terlihat. Nah, sebelum lanjut cara signifikasi software SPSS, kemudian kita definisikan variabel pada variabel dulu. Nah, di sini terdapat 3 variabel, yaitu asupan lauk, isi buruk, dan perhitungan. Nah, pada skala kita ketahui bahwa asumsi pada data uji chi-square atau chi kuadrat itu harus nominal. Nah, jadi ketika data kita gunakan skalanya nominal. Nah, selanjutnya input pada data Q. Nah, ditegaskan bahwa variabel perhitungan mewakili frekuensi untuk masing-masing pengkodaan asupan lauk dan penyandang isi buruk. Kemudian kita buka data, kita pakai white case, kemudian perhitungan kita masukkan ke dalam frekuensi variabel, kemudian kita pilih white case by, kemudian kita OK, kemudian selanjutnya kita pilih analyze, lanjut ke descriptive statistik, kemudian cross tab. Nah, pada baris kita masukkan asupan, kemudian pada kolom kita masukkan gizi buruk, kemudian pada menu statistik kita centang chi-square, lanjut continue, kemudian untuk yang lainnya kita kosongkan saja, kita pilih OK. Nah, akhirnya muncul output seperti ini. Itu ada 3 output. Itu yang pertama case processing summary, kemudian cross tabulation antara asupan lauk dengan gizi buruk, dan yang terakhir chi-square test. Nah, kita akan interpretasikan satu persatu. Nah, pada case processing summary itu banyaknya data yang valid ada sebanyak 186, dan yang missing atau yang hilang itu 0. Kemudian lanjut ke cross tabulation antara asupan lauk dengan gizi buruk. Itu untuk asupan lauk di baris pertama, kolom pertama itu kan ada asupan lauk yang kurang serta masyarakat yang menderita gizi buruk itu sebanyak 63 orang. Kemudian baris kedua, kolom kedua itu ada asupan lauk yang kurang serta masyarakat yang tidak menderita gizi buruk ada sebanyak 56 orang, jadi totalnya sebanyak 119 orang. Kemudian pada baris kedua, kolom pertama itu ada asupan lauk yang baik serta masyarakat yang menderita gizi buruk ada sebanyak 22 orang, dan baris kedua, kolom kedua itu asupan lauk yang baik serta masyarakat yang tidak menderita gizi buruk ada sebanyak 45 orang. Jadi totalnya 67, jika kita jumlahkan itu sebanyak 185 orang. Kemudian lanjut pada chi-square test, kita lihat nilai signifikasi pada persen chi-square itu ada nilainya 0,008. Nah, karena nilainya 0,08, jadi kita dapat simpulkan karena nilai. Lalu langkah-langkahnya, input dan definisikan data. Baiklah,
Untuk mendefinisikan data, kita berada di kolom variable view. Kita klik variable view, lalu kita lihat, kita pindah ke di sini ada data biaya dan penjualan di Excel ya. Berarti di sini kita masukkan variable X dan variable Y. Oke, ini saya huruf besar. X-nya juga huruf besar. Nah, kita harus bisa mendefinisikannya dengan benar. Type-nya pastikan sudah numeric. Apabila ada yang string, kalian harus mengganti menjadi numeric. Data string itu hanya untuk data teks. Nah, width-nya ini adalah berapa sih jumlah angka atau huruf yang bisa kita masukkan ke dalam SPSS. Ini bisa kita taruh 10 atau sesuai keinginan kita. Jadi misalnya 1 triliun kalau cuma 8 itu nggak cukup. Jadi nanti yang dimasukkan hanya sampai 8 angka saja. Sisanya akan terbuang atau tidak termasuk ke dalam SPSS. Kemudian desimal, di sini kita lihat tidak ada angka desimal, artinya lebih baik ini kita nolkan saja. Nah, label ini apa? Label ini adalah keterangan dari variabel tadi. X itu adalah biaya produksi, dan Y adalah penjualan. Nah, value-nya ini kita kosongkan, missing dikosongkan, kolom dikosongkan, align udah ini, kemudian measure-nya jangan lupa diganti skala. Kalau datanya berupa angka, pastikan dia skala. Data ordinal ini adalah untuk data peringkat ya, data peringkat misalnya SD, SMP, SMA, ada peringkat SD itu lebih rendah dari SMP kayak gitu. Kalau nominal hanya berupa teks dan ini sudah dipelajari pada awal pertemuan jenis-jenis data ya. Nah, kemudian data view ini adalah tempat kita memasukkan datanya. Berarti ini tinggal kita copy. Jadi pastikan data di Excel sama ya, kolom yang kiri X, kolom kanan Y. Jadi kita lebih mudah untuk mengcopy paste istilahnya seperti itu. Nah, setelah seperti ini, langkah berikutnya, analyze, regression, and linear. Apa yang kita lakukan adalah klik analyze, kita akan melakukan analisis, kemudian kita klik regression dan linear. Masukkan variabel biaya produksi ke kotak independen dan variabel tingkat penjualan ke kotak dependen. Oke, berarti X sudah lebih mudah ya kalau sudah ada tulisan dan lambang seperti ini. Berarti Y-nya di dependen dan X-nya ke independen. Kemudian klik tombol statistik. Nah, di sini sudah ada setting default ya, estimate dan model fit. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kalian buka belum ada ini, pastikan dua ini sudah terklik lebih dahulu. Berikan tanda centang pada part and partial correlation and Darwin-Watson. Ini untuk melihat uji kolinearitas ya, uji korelasinya. Dan yang ini untuk melihat uji korelasi yang kita bahas kemarin. Kalau misalnya mendekati 1 hubungannya kuat, mendekati 0 hubungannya sangat tidak kuat, seperti itu. Lalu kita klik Darwin-Watson yang berguna untuk melakukan uji asumsi autokorelasi. Lalu klik tombol plot. Masukkan S-receipt ke kotak Y dan ZPRED ke kotak X. Masukkan ini ke kotak Y, masukkan ini ke kotak X. Oke, jangan salah masukkan dan jangan terbalik. Dan kemudian kita centang normal probability plot dan histogram. Oke, kita klik dua ini, klik continue. Udah dilakukan step-step yang tadi sebelumnya, sekarang kita tinggal klik OK. Lalu akan keluar Windows output. Ini ada dua ya. Oke, semudah itu. Jadi kalau kemarin kalian ngitung satu-satu, terus pakai kalkulator, ini sudah dihitungkan dan kita tinggal menganalisis hasil outputnya. Jadi di sini ada model summary, ada ANOVA, ada koefisien, ada residual statistik, ada chart atau gambar-gambarnya. Baiklah, kita bahas satu-satu. Namun, sebelum kita bahas satu-satu, ada yang perlu kita perhatikan. Ada yang perlu kita bahas, yaitu uji asumsi. Oke. Nah, uji asumsi ini adalah syarat yang harus dipenuhi apabila kita ingin melakukan uji regresi. Jadi, uji asumsi itu adalah syarat
Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka kita harus memperbaiki sampai syarat ini terpenuhi, baru kita bisa melakukan analisis regresi. Apabila tidak terpenuhi, berarti kita harus menganalisis dengan cara yang lain. Baiklah, apa aja uji asumsinya? Yang pertama, uji normalitas residual. Nah, uji normalitas residual digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Residual itu adalah selisih antara predicted value atau nilai yang diprediksi dengan nilai yang sebenarnya. Jadi model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Metode yang digunakan adalah metode grafik, yaitu dengan melihat penyebaran data pada sumber. Diagonal pada grafik, normal PP plot of regression. Jadi ini ya yang kita klik. Nah, ini dia gambarnya. Nah, ini sebagai dasar pengambilan keputusan. Jika titik-titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal, maka nilai residual tersebut telah normal. Jika kita lihat gambar ini, titik-titik ini mendekati atau mengikuti garis. Namun apabila dia menjauh sekali dari garis, misalnya di sini, ada yang di sini, ada yang di sini, pola seperti itu, maka bisa dibilang residualnya tidak terdistribusi secara normal. Jadi apabila kita melihat output regresi ini, maka kesimpulannya adalah data ini sudah terdistribusi secara normal. Lalu uji asumsi yang kedua, yaitu uji autokorelasi. Di mana uji autokorelasi kita menggunakan Darwin-Watson. Ini agak sedikit lebih rumit ya. Sebenarnya tidak susah, tapi hanya rumit, hanya banyak step by step-nya. Oke, kita bahas satu-satu. Autokorelasi dulu yang kita pahami, yaitu merupakan korelasi antara anggota observasi yang disusun menurut waktu atau tempat. Jadi misalnya data sampel yang kita ambil ada beberapa. Ternyata misalnya sampel yang pertama kita ambil ada kaitan dengan sampel yang sebelumnya. Atau misalnya sampel yang kedua ada berkaitan dengan sampel yang ke-1. Jadi ada hubungan antara data yang kita ambil sekarang dengan data yang sebelumnya. Untuk lebih tahu apa lagi itu autokorelasi, kalian bisa cari tahu sendiri di buku ataupun bisa mencari di internet. Sekarang yang kita perlu ketahui adalah bagaimana sih cara mendeteksi ada atau tidak autokorelasi. Oke, caranya kita melihat angka Darwin-Watson yang bisa kita lihat di tabel model summary. Nah, ini ada angka Darwin-Watson. Langkah-langkahnya kita bikin dulu diketahui. Jadi N-nya ada berapa? N-nya ada 12 atau jumlah datanya ada 12. K itu jumlah variabel dependen tanpa intercept, artinya jumlah variabel independen tanpa intercept adalah 1. Kemudian DL. Nah, DL, DU ini kita lihat di tabel Darwin-Watson. Nih. Oke. Lalu kita lihat DL-nya berapa, DU-nya berapa, kita tentukan. Nah, untuk N12, K1, maka DL-nya adalah 0,971 dan DU-nya adalah 1331. Kita tinggal tulis di sini. Lalu kita bikin angka 4 min DU dan angka 4 min DL. Setelah diketahui, kita masukkan data itu dan kita buat seperti ini chartnya. Berarti di sini kita masukin 0,91, 1,331, 2, 2,669, 3,029. Nah, lalu kita lihat D-nya. Oke, DW. Oke, DW Darwin-Watson-nya adalah 0,370. Ya, di sini ya, 0,370. Nah, kita lihat 0,370 ini berada di mana? Ya, berarti berada di sini. Jika berada di sini, artinya kita reject H0, atau kita reject artinya kita tolak H0. Kalau H0 kita tolak artinya HA yang diambil, artinya ada autokorelasi. Di sini sudah tertulis positive autocorrelation. Oke. Oh, maaf, ini salah. Kesimpulannya adalah positive
autokorelasi. Nah, ini dia. Jadi, yang penting kita ketahui dulu apa aja NK, DU, DL, kita lihat tabel, lalu kita bikin garis seperti ini, skala seperti ini, lalu kita lihat di manakah posisi Darwin-Watsonnya, baru kita bikin kesimpulan. Oke, nah berikutnya adalah uji asumsi heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas ini adalah heterokedastisitas, emang agak belibet ya karena panjang. Heterokedastisitas adalah varian residual yang tidak sama pada semua pengamatan di dalam model regresi. Regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heterokedastisitas. Jadi, caranya gimana? Caranya kita lihat ini. Kalau tadi kita lihat di sini ya, sekarang kita lihatnya di sini untuk uji heterokedastisitas. Di sini kriterianya adalah kita bisa lihat grafik. Ada juga uji lain, tapi di sini saya hanya mengajarkan dengan cara grafik. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur, seperti bergelombang, melebar, kemudian menyempit, maka terjadi heterokedastisitas. Nah, jika kalian lihat gambar ini, gambarnya seperti B, C, dan D, dan E, maka ini artinya terjadi heterokedastisitas. Lalu jika tidak ada pola yang jelas seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0, maka pada sumbu Y, maka tidak terjadi hetero. Kita lihat ini sangat-sangat menyebar dan tidak beraturan. Artinya dapat disimpulkan bahwa, ya, sini saya bikin kesimpulan, maka tidak terjadi heterokedastisitas. Oke. Udah. Nah, jadi apabila seperti ini sebenarnya, ya, seperti autokorelasi, tadi ada masalah autokorelasi, jadi seharusnya kita melakukan step berikutnya. Jadi kalau masih ada autokorelasi, seharusnya kita melakukan perbaikan pada model atau penelitian kita. Misalnya kita menambahkan variabelnya, kemudian menambah jumlah data. Ada banyak step-step yang harus dilakukan dan itu tidak bisa diajarkan dalam satu pertemuan ini saja. Nah, jadi kita asumsikan dulu bahwa semua uji asumsi tadi sudah terpenuhi. Jika asumsi tadi sudah terpenuhi semuanya, berarti kita sudah bisa menginterpretasi datanya. Yang pertama kita interpretasi adalah kita uji signifikansi data. Uji signifikansi kita bisa lihat di kolom koefisien. Oke, kita bisa lihat di tabel ini nih. Jadi ada dua cara untuk menentukan signifikansi. Cara yang pertama itu dengan membandingkan T hitung dan T tabel. Oke, ini melihat T hitung dan T tabel. Tapi di sini saya hanya mengajarkan dengan cara melihat dari nilai signifikansi langsung. Caranya adalah jika signifikansi kurang dari 0,05, maka H0 diterima, atau artinya variabel X tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Kalau signifikansi lebih dari 0,05, maka H0 ditolak, artinya variabel X berpengaruh signifikan terhadap Y. Gampangnya gini aja deh, intinya angka ini harus di bawah 0,05. Ya, angka ini harus di bawah 0,05. 0,05 itu sama dengan signifikansi pada 5%. 5% artinya kita yakin penelitian kita ini tingkat kesalahannya adalah 5% saja. Oke, jadi artinya semakin kecil signifikansinya semakin bagus, artinya semakin kecil tingkat kesalahan yang kita yakini. Maka dia harus berada di bawah 5% atau di bawah 0,05. Jika kita lihat ini 0,048, di mana ini adalah signifikansi dari variabel dari variabel biaya produksi. Artinya, biaya produksi ini berpengaruh signifikan terhadap Y. Ya, jadi kalau dibuat kesimpulan signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau 0,048 kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa biaya produksi berpengaruh terhadap tingkat penjualan. Lalu yang kedua, kita lihat model summary. Model summary ini kita untuk melihat apakah
penelitian kita ini, variabel yang kita masukkan, modelnya itu sudah baik atau belum. Kita bisa langsung lihat di R. R ini adalah korelasi yang kemarin kita pelajari itu. Jadi kalau misalnya mendekati 1, artinya hubungannya semakin erat. Kalau mendekati 0, artinya hubungannya semakin lemah. Nah, di sini R didapat 0,580, artinya korelasi antara variabel biaya produksi dengan tingkat penjualan sebesar 0,58. Hal ini berarti terjadi hubungan yang erat karena nilai mendekati 1. Kemudian, apabila angka ini dipangkatkan menjadi 2, menjadi pangkat 2, maka itu menjadi R square. R square ini artinya, ini menunjukkan persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel independen. R square ini harus dipersenkan dulu. Jadi 0, jadi titik 336 maksudnya 0, ya 0,336 dikali 100 atau 33,6%. Interpretasinya adalah jadi persentase sumbangan pengaruh variabel biaya produksi terhadap tingkat penjualan sebesar 33,6%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini. Apa maksudnya variabel lain yang tidak dimasukkan model? Jadi di dalam model ini kita hanya melihat pengaruh biaya produksi terhadap variabel penjualan. Oke, padahal yang kita tahu ada banyak variabel yang mempengaruhi penjualan kan, bisa biaya iklan, kemudian ada jumlahnya salesman gitu misalnya ya. Nah, jadi variabel lain yang tidak kita masukkan dalam faktor-faktor penjualan, itulah yang dimaksud sisanya. Artinya 100% dikurangi 33,6%, itulah pengaruh variabel lain terhadap variabel Y. Oke, kemudian kita bahas yang terakhir, interpretasi persamaannya. Jadi kalau analisis regresi, pasti ada persamaan. Ini adalah persamaan regresi. Y aksen sama dengan A tambah BX, di mana Y ini adalah nilai prediksi variabel dependen. Kemudian A ini A kecil ya. Oke, A adalah konstanta, yaitu nilai Y jika X-nya 0. B koefisien regresi, yaitu nilai peningkatan atau penurunan variabel Y yang didasarkan variabel X. X variabel independen. A ini adalah konstanta. B adalah koefisien X. Oke, X ini ada variabelnya tadi, biaya produksi. Jadi kalau kita interpretasi, maka jadinya kita lihat di sini pada tabel koefisien. A-nya itu atau konstantanya ya itu ini ya. Lalu biaya produksi 0,685. Maka kita bisa buat seperti ini. Y aksen sama dengan A adalah nih 5541 4271,26 ditambah koefisien B-nya adalah ini 0,685. Jangan lupa X-nya dimasukkan. Oke. Ini adalah persamaan regresi. Kurang besar ya, saya besarkan dulu. Oke, sekarang kita interpretasikan. Jadi kita interpretasikan dulu angka yang ada dalam persamaan. Kita interpretasikan A atau nilai konstantanya. Ini artinya biaya produksi nilainya adalah 0, maka tingkat penjualan nilainya 55414271,26 rupiah. Ya, atau berarti ini sama dengan 55.414.271. Artinya apa? Ya kalau nggak dipengaruhi biaya produksi, maka seginilah nilai penjualannya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pula koefisien B angka ini 0,68. Dan ini dia bernilai positif ya, di sini ada angka positif. Kalau nilai positif artinya ketika variabel X naik, maka menyebabkan variabel Y juga turun. Tapi kalau negatif artinya ketika X-nya naik, maka Y-nya turun. Itu hubungannya negatif. Jadi artinya angka 0,68 ini adalah
setiap peningkatan biaya produksi sebesar 1 satuan, atau di sini karena nilainya rupiah, maka sebesar 1 rupiah, maka tingkat penjualan juga akan meningkat sebesar 0,685 rupiah. Jadi begitulah cara interpretasi persamaan regresi. Oke, sampai sini selesai pertemuan kita. Soal yaitu seorang dokter ahli obesitas dari Rumah Sakit Fatmajaya ingin mengetahui apakah usia serta tinggi badan berpengaruh terhadap berat badan, dan data diambil dari 12 orang yang sudah diukur tinggi dan diketahui usia serta berat badannya. Nah, kemudian di sini saya sudah menyiapkan data di dalam aplikasi SPSS-nya, dan di sini ada terdapat hipotesis H0 atau hipotesis awalnya itu B1 sama dengan B2 sama dengan 0, yang artinya usia serta tinggi tidak berpengaruh terhadap berat badan. Dan adapun H1-nya yaitu B1 tidak sama dengan B2 dan tidak sama dengan 0, yang artinya usia serta tinggi usia serta tinggi berpengaruh terhadap berat badan. Di sini saya sudah menyiapkan data. Lalu kita langsung saja untuk coba analyze. Kita akan menggunakan regression. Lalu kita pilih yang linear. Lalu kita masukkan yang mana variabel independennya, dan jadi variabel independennya itu merupakan X1 dan X2. Kita masukkan. Dan variabel dependennya adalah berat badan atau Y. Kemudian ini sudah kita masukkan yaitu model fit, dan kita akan masukkan R squared change untuk menemukan R determinasi R kuadrat atau koefisien determinasi. Lalu kita klik OK. Kemudian sudah ditemukan hasilnya. Yang pertama kita akan memulai dari uji F, yaitu uji secara simultan atau secara bersama-sama. Nah, kemudian dari hasil uji tersebut didapatkan nilai sekitar Nah, dari hasil uji ini kita mendapatkan nilai signifikannya itu ada ini. Dari hasil ininya maka kita dapat nilai signifikannya itu 0,144, yang mana nilai ini jauh lebih besar dibandingkan taraf signifikan standarnya yaitu 0,05. Maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya usia dan tinggi itu tidak berpengaruh terhadap berat badan pasien. Selanjutnya kita akan mencoba yaitu Selanjutnya yaitu kita menentukan persamaan regresi linear, dan didapatkan hasil seperti ini, yaitu di bagian hasil uji parsial. Nah, didapatkan nilai untuk persamaan regresi linearnya yaitu adalah 28,3021 dan 0,52 dan 0,0052. Nah, berdasarkan uji parsial tersebut didapatkan persamaan regresinya adalah sebagai berikut. Y duga sama dengan 28,3021 ditambah 0,52 dikali X1 ditambah 0,052 dikali X2. Maka artinya Y duga sama dengan 28,3021 ditambah 0,52 dikali usia dan ditambah 0,052 dikali tinggi. Selanjutnya yaitu ada uji T atau uji parsial. Nah, di sini didapatkan nilai signifikannya yaitu untuk usia itu sebesar 0,402, yang mana nilai ini lebih tinggi daripada taraf signifikan standarnya yaitu 0,05, maka H0 ditolak, yang artinya usia itu tidak berpengaruh terhadap berat badan. Selanjutnya itu ada tinggi, yaitu dengan taraf signifikasinya yaitu 0,439, yang mana ini juga lebih tinggi ya daripada nilai taraf signifikan standarnya yaitu 0,05. Nah, di sini saya menggunakan cara yang menggunakan SPSS. Sebenarnya bisa menggunakan cara lain, menggunakan T dengan membandingkan T hitung dengan T tabel, tetapi untuk mendapatkan hasil yang lebih cepat kita akan menggunakan nilai signifikan. Selanjutnya kita akan mencari yaitu menentukan koefisien determinasi atau R kuadrat, yaitu didapatkan nilai adjusted R square-nya yaitu 0,25205. Artinya berat badan dipengaruhi oleh usia dan tinggi hanya berpengaruh sebesar 20,5%. Selebihnya yaitu 79,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Nah, jadi di sini independennya ada 8 ya. Mulai dari umur ibu, pendidikan, penolong, riwayat pendarahan, hipertensi, atonio, ANC, dan anemi. Nah, ini dependennya adalah perdarahan ya. Ini dependennya kategori 2 kelompok ya. Ya, jadi Anda harus paham benar syarat-syarat ya untuk bisa dilakukan regresi logistik. Nah, karena ini faktor-faktor ya, untuk mengetahui faktor mana yang berhubungan signifikan, kemudian mana yang paling dominan, maka regresi logistiknya menggunakan regresi logistik model faktor prediksi ya. Oke, kita akan mulai. Langkah pertama adalah melakukan seleksi masing-masing variabel independen ya. Akan kita seleksi, kita hubungkan dengan variabel dependen yaitu perdarahan postpartum ya. Seleksinya saya menggunakan regresi logistik sederhana ya. Kita satu persatu kita seleksi ya, seperti ini. Regresi binari logistik. Nah, dependennya adalah perdarahan. Kita seleksi pertama adalah umur. Ya, kita masukkan ke kovariat, langsung oke. Ya, seperti ini hasilnya. Nah, ini ada di buku saya ya, hasilnya yang ini untuk seleksi. Dilihatnya yang di blok 1, metode enter yang di blok ya. Yang di kolom blok. Nah, ini nilainya 0,179. Nah, ini masuk seleksi karena kurang dari 0,25. Oke, kemudian kita seleksi selanjutnya ya. Independen yang kedua ya, umur kita pindahkan, kita seleksi pendidikan. Nah, pendidikan ini kategori lebih dari 2 kelompok, maka kita lakukan dummy variabel ya. Caranya seperti ini ya, pendidikan kita pindahkan ke kanan. Nah, Anda harus memilih last atau first. Nah, last atau first itu saya jelaskan ya di buku saya ya. Anda harus memilih kapan last, kapan first ya. Kalau first arahnya nanti OR-nya ke kode yang kecil, kalau last arah OR-nya ke kode yang lebih besar ya. Nah, kali ini akan saya klik yang first karena arahnya ke kode kecil yaitu pendidikan tinggi ya. Jadi pendidikan ini 1 tinggi, 2 sedang, 3 rendah. Jadi first itu arahnya ke tinggi ya. Jadi nanti pendidikan itu 3 kelompok, maka OR-nya ada 2 ya. OR1 antara sedang dengan tinggi, OR2 antara rendah dengan tinggi. Kalau sudah change, continue ya, oke. Nah, ini p-value-nya kita lihat di metode enter blok 1 ya. Ya. Kita lihat. Nah, ini 0,163 ya, masuk seleksi, kurang dari 0,25. Nah, ini nanti kalau di bawah akan muncul OR-nya ada 2, ada OR1 dan OR2. Nah, ini ya. Ini OR1, 2 dan OR2, 1 ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan binari ya. Sekarang kita seleksi yang selanjutnya adalah penolong. Kalau penolong itu kategori 2 kelompok, nggak perlu didummy. Oh ya, tadi satu lagi yang belum diklik adalah optionnya untuk mengeluarkan CI-nya. Nah, ini OR ya, CI dari OR-nya. Continue ya, oke. Ya, ini hasilnya. P-value-nya yang ini 0,05 ya, masuk seleksi ya. Karena kurang dari 0,25. Kemudian kita lanjutkan, kita seleksi riwayat pendarahan ya. Ya, ini hasilnya 0,4. Nah, secara statistik tidak masuk seleksi. Nanti kita pertimbangkan secara substansi. Oke. Selanjutnya, setelah riwayat pendarahan, kita masukkan hipertensi. Ya, kita seleksi hipertensi. P-value-nya 0,06 ya, masuk seleksi ya. Kurang dari 0,25. Kemudian setelah hipertensi kita masukkan atoneuteri ya. Oke, nah 0,03 masuk seleksi juga. Selanjutnya atoneuteri kita ganti dengan ANC ya, reksa hamil 0,016 masuk seleksi juga ya. Kemudian kita seleksi lagi. Terakhir adalah anemia ya, riwayat mengalami anemia ya, 0,007. Nah, ini masuk seleksi. Jadi kesimpulannya dari 8 variabel independen yang masuk seleksi 7, yang tidak masuk seleksi secara statistik 1 yaitu riwayat pendarahan. Nah, nanti ini dipertimbangkan secara substansi. Nah, pada kesempatan kali ini riwayat pendarahan saya anggap variabel yang penting kaitannya dengan variabel dependen yaitu kejadian pendarahan. Oleh karena itu pada saat pemodelan saya tetap menggunakan 8 variabel. Oke, sekarang kita lanjutkan melakukan pemodelan menggunakan regresi logistik ganda ya. Kita lakukan analyze ya, regresi logistik ganda ya.
Langkahnya sama, binari. Nah, ini kalau mau urut ya, sebenarnya mau duluan mana nggak masalah, tapi kalau mau urut, aneminya dipindahkan dulu. Kita urut ini ya, mulai dari umur sampai anemi, kita blok ya, kalau pengen cepat ya seperti ini. Kita apa namanya? Kita blok seperti ini, kita klik semua, kita pindahkan ke kanan ya. Nah, jangan langsung oke karena ada satu variabel yang kategori lebih dari 2 kelompok, yaitu pendidikan, kita harus dummy ya. Tadi kita sudah sepakat pilih first, change, continue, oke. Nah, ini hasilnya kita lihat di paling bawah ya. Nah, ini ya variable in the equation ya. Nah, ini kita lihat ya p-value-nya di SIG ya, 8 variabel itu. Nah, ini ternyata semuanya tidak di bawah alpha. Maka ini belum selesai ya. Kalau ini sudah di bawah alpha semua, selesai ya. Tinggal dicari mana yang paling dominan ya, dan kemudian bisa diinterpretasikan ya. Mana yang berarti semuanya signifikan dan mana yang dominan. Tapi seringnya kejadiannya seperti ini, masih ada yang di atas alpha. Nah, karena yang di atas alpha itu enggak satu, maka kita keluarkan yang di atas alpha, tapi dikeluarkannya satu persatu, dimulai dari yang p-value-nya paling besar, yaitu kita mulai dari riwayat pendarahan. Nah, sebelum dikeluarkan, Anda harus tulis dulu OR semua variabel lengkap ini, karena nanti kita akan lihat perubahan OR, apakah ada yang berubah lebih dari 10% apa enggak. Nah, yang menjadi pengurang pembaginya selalu yang lengkap ini ya. Ini ditulis dulu. Oke. Ilustrasinya Anda sudah ditulis ini ya, semua variabel pada saat lengkap. Kita akan keluarkan riwayat pendarahan. Jadi riwayat pendarahan tidak berhubungan signifikan, kita keluarkan dan dia yang paling besar ya. Kita keluarkan dari model, langsung oke ya. Nah, kita lihat sekarang setelah tidak ada riwayat pendarahan, lihat OR-nya ya, variabel lain sudah mulai berubah ya. Ini kita tulis, nanti kita hitung ya, satu persatu ya. Ini menghitungnya OR saat riwayat pendarahan nggak
ya, baru nanti dilanjutkan uji confounding, bisa jadi ya. Jadi uji interaksi dulu, bisa jadi langsung uji confounding setelah itu, atau setelah uji interaksi sudah selesai, bisa jadi seperti itu nanti. Jadi kalau di model faktor risiko, seleksi nggak dilakukan nggak apa-apa. Beda dengan model faktor prediksi yang kemarin sudah saya sampaikan. Pertama, seleksi dulu, baru pemodelan, uji confounding, baru interaksi. Kalau ini dibalik, interaksi dulu, baru uji confounding. Oke, jadi seperti ini ya, kita masukkan dependennya, pendarahan postpartum ya, di dependen, kita masukkan independennya, independennya adalah riwayat anemia, kita masukkan confoundingnya mulai dari penolong, kemudian hipertensi, dan ANC. Kemudian kita interaksikan masing-masing variabel confounding dengan variabel independen. Pertama adalah penolong dengan anemi, kita interaksikan seperti ini ya, penolong dengan anemi. Kemudian yang kedua, hipertensi dengan anemi, kita interaksikan. Kemudian yang ketiga, ANC dengan anemi, kita interaksikan. Oke, jadi pertama uji interaksi seperti ini, option, CA-nya kita klik. Kalau sudah oke, kita lihat p-value hasil uji interaksi. Jadi dikatakan berinteraksi kalau p-value-nya kurang dari alpha 5%. Nah, ini ada 3 yang kita interaksikan tadi. Kita lihat yang 3 ini aja ya, p-value-nya. Ternyata sementara 3-3-nya di atas alpha. Kita keluarkan satu persatu dari yang paling besar, yaitu anemia by hipertensi ya. Anemia by hipertensi kita keluarkan ya. Langsung oke ya. Kemudian tinggal 2. Nah, dua-duanya juga masih di atas alpha. Kita keluarkan yang besar adalah anemi dengan penolong. Anemi by penolong ya. Anemi by penolong kita keluarkan. Tidak ada interaksi artinya ya, penolong dengan anemi. Kemudian tinggal 1, kita lihat ya, anemi by ANC. Ternyata juga di atas alpha, maka kita keluarkan ya. Kita keluarkan ANC by anemi. Nah, oke. Berarti kesimpulannya, dari 3 variabel confounding, semuanya tidak ada yang berinteraksi dengan variabel independen. Karena 3-3-nya tidak ada interaksi, maka 3-3-nya variabel confounding kita akan uji confounding. Benar nggak dia menjadi confounding atau perancu? Oke, untuk membuktikannya, kita harus keluarkan satu persatu. Ya. Kita mulai dari p-value-nya paling besar, yaitu hipertensi. Tapi sebelum dikeluarkan, Anda harus ingat, ini OR anemi yang pada saat masih lengkap ini, 3,163. Ya, karena ini menjadi pembagi dan pengurangnya. Nanti kita akan hitung perubahan OR anemi setelah variabel confounding ini dikeluarkan dari model. Oke, kita keluarkan yang pertama adalah hipertensi. Kita buktikan benar nggak dia menjadi confounding. Oke, kita keluarkan. Oke, nah sekarang sudah tidak ada hipertensi. OR anemi sudah berubah menjadi 3,815 dikurangi yang awal 3,163 dibagi yang awal juga 3,163 kali 100%. Nilainya itu 20% setelah saya hitung. Itu hitungannya semuanya ada di buku saya. Oke, karena ada yang berubah lebih dari 10%, ya, anemi berubah lebih dari 10% maksudnya, maka hipertensi terbukti menjadi confounding. Kita masukkan hipertensi ke dalam model, ya, dia menjadi confounding atau perancu. Oke, seperti ini. Nah, sekarang tinggal 2 kita keluarkan yang penolong, ya, penolong kita keluarkan. Kita keluarkan penolong, ya, seperti ini dari model. Sekarang kita lihat perubahan OR ya, anemia. Nah, OR anemia sekarang setelah tidak ada penolong 3,341 dikurangi yang awal ya, 3,163 dibagi 3,163 kali 100%. Nah, ternyata hasilnya itu kurang dari 10% ya. Nanti Anda hitung, sudah saya hitung itu kurang dari 10% ya. Itu tepatnya setelah saya hitung itu 5% ya. Oke. Karena nggak berubah lebih dari 10% OR anemi, maka penolong tidak terbukti menjadi confounding. Kemudian tinggal 1, yaitu ANC kita keluarkan dari model. Ya, ANC kita keluarkan dari model. Oke, seperti ini. Nah kita sekarang lihat OR anemi sudah berubah lagi. Ya, setelah tidak ada ANC 2,961 dikurangi yang awal ya 3,163 dibagi 3,163 kali 100%. Itu setelah saya hitung kurang dari 10%, yaitu 6%. Oke, berarti ANC juga penolong juga tidak terbukti menjadi confounding ya. Ya, jadi penolong tidak terbukti menjadi confounding, ANC juga tidak terbukti menjadi confounding karena tidak mengakibatkan perubahan OR anemi lebih dari 10%. Oke, ini udah selesai. Nah, ini model yang terbentuk.
Kesimpulannya, ini p-value anemi 0,035, artinya anemia berhubungan signifikan dengan pendarahan postpartum, sedangkan hipertensi menjadi confounding. Oke, nanti selanjutnya pelaporannya, bagaimana interpretasinya, lengkapnya, semuanya ada di buku saya. Oke, sekian, terima kasih.